Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para bobotoh ya. Nah, tadinya sih nggak pingin bikin video ini nih tadinya. Cuma ya teruslah di tag segala macem. Terus tadi barusan banget PRFM ngajak on air gitu ya. Saya bikin aja video ini ya. Sekalian buat latihan biar nggak grogi ya. Nah teman-teman, saya memastikan ya. Saya bisa memastikan bahwa Coach Rene aman ya. Aman, dia akan tetap mendampingi Persib nanti ketika lawan PSIS ya, lawan PSIS. Nah, nanti lawan PSIS kalau hasilnya draw aja ya, jangan ngomong menang, draw aja, itu udah makin aman dia. Ini kenapa? Ini karena saya agak sedikit miris ya. Ini Boboto ini blow on atau gimana, saya kadang-kadang bingung. Beneran. Mereka minta sekarang Rene out ya. Bahkan sebagian udah ada di Sulanjana tuh. Udah ada di Sulanjana pada demo tuntutannya Rene out gitu ya. Nah, saya sih nggak ngomong, saya nggak akan ngomong tentang apakah Rene harus atau apa enggak gitu. Karena kita tahu sendiri, kita semua kecewa lah. Gila ya, Persib awal musim 3 kali pertandingan nggak bisa menang, terus kalahnya gede-gede, kita kecewa. Jadi nggak perlu ditanya pandangan saya terhadap pelatih yang ini gitu ya. Kita semua sama. Tapi maksudnya, apakah jutaan bobotoh menginginkan Rene out, tiba-tiba Rene akan out? Ya enggak, ya. Enggak. Nah, ini makanya kadang-kadang saya bobotoh ini lugu apa blow on atau gimana gitu ya. Yang pertama adalah otoritasnya tetap ada di tangan manajemen. Dan durasi kontrak yang panjang itu ya. Walaupun di klausul kontrak nanti biasanya ada seperti ini nih ya. Saya pelajari beberapa kontrak dengan pelatih, dengan pemain. Jadi walaupun durasi kontraknya jangka panjang, tapi nanti biasanya ada klausul. Jika tidak bisa mengangkat prestasi tim, dianggap tidak bisa mengangkat prestasi tim dalam jangka waktu sekian, atau ada indikatornya ya, misalkan tidak bisa ada di 5 besar dan sebagainya, maka berhak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja gitu, itu ada gitu. Cuma ini nggak akan terjadi gitu ya, ini nggak akan terjadi. Yang pertama adalah Persib finish di posisi berapa masih belum kelihatan ya, masih belum kelihatan. Bisa jadi kejadiannya kayak tahun lalu kan, habis-habisan lah ya Persib. Menang, draw, eleh, tapi bisa jadi runner up gitu. Itu indikator yang pasti dipegang oleh manajemen ya. Tahun lalu aja runner up gitu ya. Nanti pasti akan ada melihat gitu, melihat sampai di mana Persib ini menemukan titik permainannya gitu. Dan tentang titik permainan ya, stabilitas ya, Persib akan mulai stabil. Ini pasti terjadi untuk klub atau level Persib sebesar Persib, pasti terjadi. Cuma masalahnya terjadinya kapan gitu loh, jangan kelamaan ya. Karena apa? Karena semakin lama ketemu titik stabilnya, nanti kita makin banyak kehilangan poin gitu. Ya itu ya, jadi indikator dari prestasi dari klasemen, manajemen masih belum akan mengambil keputusan memecat Coach Rene. Lalu yang kedua adalah tuntutan bobotoh. Aneh ya, kata manajemen Persib, ini yang demo siapa nih? Yang demo siapa? Oh, yang demo adalah kelompok ini. Lah, kelompok ini kan teman saya, ya. Saya nggak perlu membahas lebih dalam. Coba Anda silahkan googling, ya, googling apa? Cari di Instagram, di Twitter tuh gampang ya. Bahwa para pentolan-pentolan itu akrab kok sama apa? Sama Pak Teddy gitu ya. Ngopi bareng, diskusi, berpartisipasi dalam acara-acara PTPBB gitu ya. Nggak ada tuh yang apa, yang tampak di demo-demo itu gitu ya. Nah, PT PBB baru akan kepikiran, baru akan introspeksi kalau kolega-kolega mereka ini yang merupakan pentolan-pentolan hadir juga ngedemo mereka gitu ya. Kalau para pentolan-pentolannya ikut demo ya, ikut demo, lalu juga mulai mengkritik ya, menjaga jarak dan ikutan aksi, berteriak-teriak di depan Sulanjana, itu baru ada kemungkinan manajemen mikir gitu, karena manajemen akan berpikir bahwa oh, Bobotoh sedang memerankan peranan sebagai kelompok penekan, pressure group gitu ya. Nah, sekali lagi saya ulangi, apa itu pressure group atau kelompok penekan? Kelompok penekan ini adalah sekelompok ya, sekelompok orang, komunitas, gerakan, barisan ya, yang mereka itu berada di luar sistem.
sistemnya ini kan manajemen PT PBB ya, para pengambil keputusan. Nah, kelompok ini berada di luar sistem, nggak termasuk bagian dari sistem ini, tapi segala macam gerakan mereka, tindak tanduk mereka itu diperhitungkan ketika akan mengambil keputusan gitu. Nah, ibaratnya gini, PT PBB mau mengambil keputusan nih, mecat apa enggak gitu. Mereka akan melihat reaksi bobotoh. Reaksi bobotoh, wah bobotohnya begini nih. Wah, ini harus kita perhitungkan nih, jangan sampai salah langkah lagi. Nah, itu baru pressure group gitu ya. Nah, sekarang mah nggak ada ya. Sekarang mah bobotoh nggak dianggap. Siapa bilang bobotoh dianggap pressure group? Nggak ada gitu ya. Terus saya lihat ada beberapa tuntutan pakai ultimatum. Harus ditanggapi. Yang dulu aja enggak, gimana sih ya? Masih ingat kan? Dulu sempat ada aksi, orasi, demo, pakai ultimatum sekian jam, dicuekin, didiemin. Kenapa yang sekarang harus ditanggepin, kata PT BBB gitu ya. Apalagi nih ya, pentolan-pentolannya kan sahabatnya PT PBB juga gitu. Nggak ada tuh teriak-teriak, nggak ada tuh demo-demo, nggak ada tuh kritik-kritik ya di depan publik gitu, nggak ada gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan PT PBB baru akan memperhitungkan aksi bobotoh kalau ya para pentolan-pentolan yang selama ini berada di pihak mereka, mendukung mereka, mulai balik arah. Sekarang kan enggak, ya. Sekarang enggak. Jadi jangan terlalu banyak berharap, oke? Oke, teman-teman. Udah malam nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.